Nggak mau. Sepertinya itu mematikan. Aku tidak mau dekat-dekat. Jangan dekat-dekat aku. Jangan lupa subscribe ya. Nani kore? Sepertinya ini tempat yang cocok untuk badanku yang semok. Aduh. Ada muat nggak ya ini? Apa sih? Jangan lupa subscribe ya. Sepertinya ini tempat yang cocok untuk badanku yang semok. Aduh. Ada muat nggak ya ini? Apa sih? Jangan lupa. Ya, kau ni apa? Kau ni apa? Aduh. Apa sih? Jangan sakit tahu. Apa? Apa itu manusia pakai sepeda doang? Minggir ya miskin, kucing kaya mau lewat. Bye. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Hai. Dasar lu. Jangan lupa subscribe. Apa ini? Apa? Bukannya aku. Jadi siapa? Sumpah bukan aku. Udah ngaku aja kamu. Itu tadi, Mami jangan kayak gitu. Apa sih ganggu-ganggu aku? Apapun bukan aku. Jangan marah-marah sama aku. Udah dong, nanti aku yang dituduh ini. Jangan lupa subscribe. Anjul ini bener-bener bikin marah-marah Habis sarapan mulu. pagi jam 8 dia Ya kan ngilang. aku mau Balik-balik main. jam 3. Tadi siang tuh kami udah keliling. Masa komplek iya nyariin sih dia, jam 3? teriak-teriak. Nggak ada Jangan muncul. marah-marah. Minta disabet. Waduh, jangan lupa subscribe. Iya, aku diketawain. Dasar babu tidak tahu diuntung. Berisik kamu ya. Jangan lupa subscribe ya. Nih, jalan. Aduh. Iya, apa ini? Aku akan tangkap. Aduh, nyangkut. Aduh. Iya, mana tadi mobil cemilan aku? Jangan lupa subscribe ya. Nih, jalan. Iya, aku kagetin lah. Wah, mau kemana? Ada apa? Aduh, nangkalungku kalau ku nyangkut. Mami, tolongin tas gitu. Jangan lupa subscribe ya. Iya, aku kagetin lah. Wah, mau kemana? Ada apa? Mami, apa itu? Ada makan. Yes, ada orang. Makan. Loh, kau hilang. Kasian, mana yang tadi? Hai, jangan lupa. Atas kursi. Tatakai. Jangan lupa. Hidup ini sangatlah susah. Mau main susah, mau makan susah. Badanku sampai kurus begini. Sedihnya, punya babu pelit banget. Tolonglah pemerintah, dengarkan suara rakyat kecil. Jangan lupa subscribe. Ada Pengen main keluar. Hari ini Alperan akan ngajakin kamu untuk menyelidiki setiap tombol misterius dan rahasia yang ada di game Plus One Escape Keyboard ini. Pogi, kamu lihat deh, kok warnanya putih dan ada kayak simbol kumis? Itu Perhatiin ya, syukurlah. Ini kita masuk ke stage ketiga tuh. Kamu perhatiin deh, simbol emoji tersenyum itu mirip banget sama Verity. Cuman kali ini Alperan gak akan mencari Verity. Kita akan coba cari tombol yang lainnya lagi. Salah satu komentar ada yang bilang di video Alperan sebelumnya, Bang Elperana coba cari ada tombol Animal Hospital di Plus One Keyboard Escape. Hah? Yang bener. Oke. Kita coba cari satu persatu teman-teman. Katanya ada tombol Animal Hospital. Buat yang nggak ngerti, ini tuh game Roblox yang lagi viral akhir-akhir ini. Ada banyak anomali yang menyamar menjadi pasien hewan di rumah sakit itu, dan katanya ada tombolnya di game ini. Oke, kita akan coba cari. Di mana? Aku juga nggak ngerti, Pongki. Kita akan coba cari satu-satu, tapi ini harus hati-hati. Oh my god. Hampir aja. Awas.
Pongki, awas Pongki. Aduh, dia bisa mati kalau gitu. Oke. Pernah berhasil lolos? Oh, akhirnya aku berhasil lolos, teman-teman. Syukurlah. Nah, ini yang agak sulit kan? Oh, ini nggak begitu sulit harusnya. Oke, ini pernah lompat ke arah sini. Ya. Oke, masih aman. Ya. Hampir aja pernah jatuh, teman-teman. Ini yang terakhir. Yes, berhasil. Aku sampai ke stage kelima. Oh my god, emojinya kayak meremehkan kita gitu loh, Pongki. Bebop, mungkin Verity nggak mau kita ada di sini, Bebop. Makanya dia meremehkan kita, Bebop. Masuk akal. Kan kita remahan. Kurang ajar Verity. Mentang-mentang dia AI bisa ngapain aja ya. Oke, teman-teman, kita akan coba masuk. Oh, ini mah nggak bisa, Pongki. Ini kita harus agak cepat. Pongki, kamu nggak bisa mengirim. Are you ready to gloss? Click. Ooh. Click, 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 click and gloss. Aduh, sakit mah. Selipin Proma, jangan nanti-nanti. Sakit mah kumat, momen bisa lewat. Ingat, selipin Proma, jangan nanti-nanti. Hai, selamat datang di Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai, selamat datang di Draw My Life Fanny Chandra. Aku lahir di Surabaya pada tanggal 21 Januari. Lihat itu guys, aku imut banget gak sih? Tapi semasa kecil, aku tinggal di Semarang untuk ikut dengan mama, Koko David, dan juga papaku. Rumahku di Semarang itu kecil banget dan sederhana. Tapi tetap aja guys, aku bisa bersenang-senang semasa kecil ya. Aku selain bermain game, aku juga suka bermain boneka kertas, main mobil-mobilan, terus aku suka menggambar dan juga membaca buku. Tadi aku bilang aku suka menggambarkan guys. Nah, aku tuh juga suka menggambar di tembok, jangan ditiru ya guys. Gak heran, papa sampai marah. Dan aku dihukum, dikurung di gudang yang gelap atau di kamar mandi sendirian guys. Itu sebabnya aku jadi benci dengan kecoak dan juga takut sama kegelapan. Parahnya sih aku dikurung gak dikasih makan guys. Makanya mama sampai marah besar ke papa. Dan sejak saat itu papa dan mama sering bertengkar. Puncaknya adalah suatu malam papa mengusir kami semua dari rumah guys. Tentu saja mama sedih, aku dan Koko pun kebingungan. Waktu itu aku merasa kalau papa gak sayang sama aku. Kok bisa tega mengusir anak-anaknya? Dan aku menjadi tidak suka dengan papa. Apalagi aku kasihan dengan mama yang harus banting tulang mencari uang. Setelah kami semua diusir, kami pindah ke Surabaya, ke rumahnya mama guys. Jadi saat itu aku itu masih TKB dan Koko David itu kelas 2 SD. Iya guys, masih kecil. Walaupun aku pindah sekolah, tapi aku merasa masa-masa SD ku itu menyenangkan. Aku bisa punya banyak teman, kita bisa bermain. Walaupun kadang-kadang aku merasa iri dengan mereka. Karena mereka punya sosok papa. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa guys. Cuma ada mama dan Koko. Suatu hari saat aku kelas 4 SD, mama mengajakku berbicara dan mengatakan kalau mama ingin berpisah dengan papa. Tentu saja aku kagetnya bukan main. Kenapa? Tapi akhirnya aku menerima keputusan mama walaupun berat. Karena kejadian itu, emosiku menjadi tidak stabil. Aku bisa bahagia, kemudian 1 detik kemudian menjadi marah, menangis, dan teman-temanku pun menjauhi aku. Sekarang aku beranjak SMP. Mamaku menyuruh aku masuk ke SMP yang sama dengan Ko David. Dan tentu saja guys, aku gak kenal siapa-siapa di situ. Aku menjadi penakut, pemalu, dan gak punya siapa-siapa. Pokoknya masa SMP itu masa yang paling berat dalam hidupku. Karena aku selalu murung guys. Itu berdampak ke nilai pelajaranku, tapi mama mengatakan tidak apa-apa. Aku sering melamun dan tidur membayangkan apakah lebih baik jika aku itu menghilang saja dari sini. Iya, jangan ditiru guys. Tapi saat itu guys, tidak semuanya itu buruk kok. Aku juga menemukan ada kebahagiaan, yaitu menonton anime. Iya, itu pelarianku guys, dan juga bermain game Pokemon, Harvest Moon, Persona. Karena aku sangat suka menonton anime, aku berpikir mungkin sebaiknya nanti besar aku menjadi komikus alias pembuat komik. Dan aku mulai serius menggambar, mengikuti banyak lomba, dan aku menang. Syukurlah. Selain menggambar guys, aku juga mulai menonton YouTube. Suatu hari Ko David mengajakku menonton YouTuber yang sangat-sangat lucu bernama PewDiePie. Aku tidak mengerti apa itu YouTube. Tapi saat aku melihat PewDiePie bermain game Slenderman, itu sangat-sangat menyenangkan. Dan aku berpikir, wah ternyata ada ya pekerjaan macam begini.
Sejak kenal PewDiePie guys, sepulang sekolah aku itu langsung menonton video PewDiePie yang terbaru sambil belajar atau mungkin sambil menggambar. Pokoknya PewDiePie itu penyelamatku di masa aku itu lagi sedih. Setelah lulus, Koko menyuruhku masuk SMA yang sama. Aku sangat-sangat takut karena yang mendaftar ribuan. Masuk SMA yang sama, aku sangat-sangat takut karena yang mendaftar ribuan. Tapi syukurlah guys, aku berhasil lolos tes SMA itu dan masuk ke SMA Sin Louis 1 Surabaya. Kukira masa SMA akan lebih gampang guys, tapi ternyata tidak ya. Sama saja, aku semakin pendiam, terlebih aku itu dihujat karena berat badanku yang lebih dari 50 kilo. Iya, aku 55 kilo guys. Akhirnya aku melakukan diet ketat. Dan dalam 1 bulan, aku turun 10 kilo guys. Jadi beratku 45 kilo. Ini nggak sehat ya, jangan ditiru. Tapi guys, walaupun aku dihujat begitu, aku masih punya beberapa teman, walaupun nggak sampai 10 ya. Dan sayangnya, saat kuliah aku berpisah dengan mereka. Aku kuliah manajemen keuangan, walaupun aku nggak suka hitung-hitungan, tapi aku pikir ya sudahlah. Yang penting lulus, dapat gelar. Kemudian saat aku sibuk skripsi, ada aplikasi yang viral banget bernama TikTok. Aku penasaran, aku download dan aku lihat, wah videonya lucu-lucu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba membuat video TikTok. Isinya nggak jelas guys, aku menari, aku jelasin aplikasi. Hingga suatu saat kalian ada menyarankan, Kak main game Toka Boka, main Roblox aja, main Sakura. Akhirnya aku cobain semuanya. Dan syukurlah walaupun aku itu masih ngomongnya nggak jelas, terbata-bata, kalian masih suka dengan kontenku. Waktu itu aku itu latihan ngomong di depan cermin loh guys, karena aku itu nggak percaya diri dan pemalu ya. Kemudian suatu hari ada seorang followers mengatakan, Kak coba buat channel YouTube dong, buat gameplay lebih panjang 10 menit. Wah, awalnya aku ragu sih guys, ngomong 10 menit sendirian bisa nggak ya? Tapi ya udah guys, aku coba. Waktu itu nggak punya ring light ya guys, jadi aku pakai buku dan peralatan seadanya. Tapi ya anehnya kalian masih suka dengan kontenku yang sederhana ya. Banyak banget yang ngasih dukungan, juga support, saran, dan sebagainya. Dan itu membuat aku sangat-sangat senang dan merasa dihargai. Dan aku pikir aku mau jadi YouTuber Tapi sayangnya, mama aku nggak setuju aku jadi YouTuber. Karena penghasilan YouTuber itu tidak stabil guys. Hai guys, selamat pagi. Pagi ini aku mau siap-siap untuk sekolah. Tapi pagi ini beda dari biasanya, soalnya aku lagi deg-degan. Hari ini sekolahku ngadain demo ekskul dan aku bakal nampilin ekskul aku, yaitu ekskul balet. Seneng tapi deg-degan banget. Langsung aja aku mandi, biar gak telat. Dingin banget kalau mandi pagi tuh. Tapi kalau gak mandi,
Takut bau dan panas. Jangan lupa milih baju juga. Paket baju sekolah lengkap dulu ya guys. Baru pas sampai sekolah ganti baju balet. Ya! Jangan lupa ngeringin rambut juga guys. Karena nanti bakal sambil itu rambutku guys.